Sonora FM. Sahabat Sonora, saya saat ini berada di Gereja Santo Yosef Palembang. Kita akan bersama dengan Pastor Paroki Santo Yosef Palembang, RD Laurentius Rakidi. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kondisi di Paroki Santo Yosef sendiri selama pandemi COVID-19 juga persiapan Natal 2020. Romo Rakidi, bagaimana dengan kondisi umat Paroki Santo Yosef selama pandemi COVID-19 ini? Puji Tuhan Mbak, bahwa kondisi umat Katolik Paroki Santo Yosef Palembang selama pandemi COVID-19 ini tidak menghadapi gejolak yang begitu luar biasa. Artinya bahwa situasi umat Katolik berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini boleh dikatakan biasa saja. Artinya yang memang ada 1-2 umat yang diberitakan terpapar COVID-19. Tetapi semuanya itu bisa diatasi dengan baik dan juga dilayani dengan baik, bahkan juga tidak menjadi penyebab klaster untuk umat di Paroki Santo Yosef Palembang. Semuanya sudah diatasi dengan baik dan umat juga bisa menjalani hidup seperti biasa, dalam arti juga tidak menghadapi gejolak yang luar biasa dengan COVID-19 ini. Semuanya bisa ditangani dengan baik. Itu kurang lebih gambaran situasi umat Paroki Santo Yosef Palembang, khususnya dalam masa atau dalam situasi pandemi COVID-19 itu, Mbak. Ya, kemudian Romo, apa yang upaya yang dilakukan untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19 ini? Baik, jadi untuk yang dilakukan oleh gereja dalam arti ya sebagai persekutuan umat beriman dalam masa atau situasi COVID-19 ini, berkaitan dengan peribadatan itu kita melayaninya dengan live streaming ya gitu. Jadi umat masih tetap bisa merasakan pelayanan dalam peribadatan itu melalui live streaming untuk misa dan juga untuk beberapa hal yang lainnya. Dan mengenai umat yang terdampak berkaitan dengan COVID-19 ini, gereja melalui Dewan Pastoral Paroki, melalui para pengurus lingkungan berusaha untuk memberikan perhatian terutama berupa bingkisan-bingkisan untuk membantu mereka, khususnya yang mungkin pada saat PSBB pada waktu itu mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Dari pihak gereja memberikan ya bingkisan-bingkisan berupa sembako untuk ya istilahnya membantu mereka mengatasi kesulitan itu, meskipun tidak bisa membantu sepenuhnya.
tetapi gereja memberi perhatian dengan itu melalui ya semacam bakti sosial, bukan bakti sosial, tapi sumbangan-sumbangan sosial berupa sembako dan juga yang lainnya yang diperlukan oleh umat berkaitan dengan terdampaknya umat berkaitan dengan COVID-19, juga termasuk obat-obat ya, ada obat-obat, vitamin ya semacam itu yang diharapkan bisa membantu mereka untuk mengatasi situasi ini. Tapi memang gerakan gereja dari paroki itu lebih bersifat ke dalam, karena yang bersifat keluar itu sudah ditangani sendiri oleh crisis center yang dilaksanakan oleh keuskupan, sementara yang ke dalam itu memang diserahkan kepada paroki-paroki ya, untuk mengatasi umat yang terdampak COVID-19 ini supaya mereka juga tetap bisa melangsungkan kehidupan, terutama mereka yang mungkin untuk sementara kehilangan pekerjaan itu masih tetap bisa menjalani kehidupan mereka. Itu berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Paroki Santo Yosef Palembang berhadapan dengan COVID-19 dan khususnya untuk umat yang terdampak oleh pandemi. Ya, Romo, ini kan terkait dengan new normal saat ini. Bagaimana dengan ibadah? Apakah sudah ada tatap muka untuk ibadahnya? Baik, untuk peribadatan itu memang sudah dimulai akhir September ya, untuk peribadatan tatap muka dalam situasi new normal ini. Tapi selama masa PSBB waktu itu kita tetap menggunakan ibadat online ya, misal live streaming itu selama PSBB. Tapi setelah diberi kesempatan atau dalam suasana new normal ini, umat Paroki Santo Yosef Palembang juga sudah berusaha untuk melaksanakan peribadatan atau misa secara tatap muka ya, secara tatap muka dan tetap menggunakan prinsip-prinsip protokol kesehatan. Nah, ini. Dan dari jumlah umat yang ada di Paroki Santo Yosef Palembang sampai saat ini memang belum ada 50% yang bisa mengikuti atau yang berani untuk mengikuti peribadatan atau misa tatap muka ini. Ini tentu karena memang umat Paroki Santo Yosef Palembang masih berhati-hati ya, bukan karena apa-apa, tapi karena memang masih berhati-hati dan juga waspada, dan masing-masing juga paham dengan keberadaan dirinya sendiri, sehingga terlebih lebih baik menjaga terlebih dahulu ketimbang nanti kita nekat-nekat untuk mengikuti misa tatap muka, tetapi justru malah membahayakan untuk diri sendiri dan juga untuk orang.